Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabati, para pecinta LDN NU MWC Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, di mana pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan kedua ini, pembahasan yang akan kita bahas bersama yaitu kaifa tatawwarat dirasatu as-sirah wa kaifa yajibu fahmaha al-yawm. Di dalam konteks penulisan sejarah kajian sirah nabawiyah, bagaimanakah metodologi yang dipakai, siapakah yang pertama kali yang menulis sirah nabawiyah di dalam sejarah Islam, lantas apa hubungannya antara sirah dengan sejarah peradaban Islam yang begitu gemilang. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik, mendapatkan ma'unah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi al-Fatihah. Pemirsa, para pecinta LDNU MWC Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertalian yang begitu kuat antara sejarah Nabi Muhammad SAW dengan sejarah Islam, dengan sejarah peradaban Islam yang begitu indah, begitu bagus. Kalau kita melihat sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam pada umumnya, telah banyak tulisan-tulisan ataupun buku-buku, bahkan berjilid-jilid, telah dikarang oleh para ulama. Suatu misal ada kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan dari Ibnu Katsir, merupakan kitab sejarah yang Ibnu Katsir tulis mulai dari sejarah Nabi Adam sampai beliau. Kemudian ada kitab Syiar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, merupakan kitab yang sangat penting ketika kita mempelajari sejarah, mempelajari orang-orang yang telah mewarnai peradaban Islam. Kemudian ada kitab lain, yaitu bahkan lebih spesifik kepada tokoh-tokoh tertentu. Ada yang spesifik kepada para sahabat, Asadul Ghabah contohnya. Kemudian ada kitab Al-Isabah fi Tamyizi Sahabah, karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, kurang lebih terdiri dari 4 jilid besar. Kemudian ada kitab yang khusus untuk mengkaji para rijalul muhadditsin. Ada pula kitab yang membahas tentang tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra, satu misal. Ada kitab yang khusus untuk berbicara tentang biografi para penyair yang ada di dalam Islam. Ada kitab pula yang berbicara tentang kajian yang mengkhususkan diri kepada sirah an-nabawiyah.
Nah, kalau kita melihat ternyata di dalam peradaban Islam yang begitu kaya ini, penulisan sejarah, penulisan tarikh itu tidak terlepas dari penulisan Sirah An-Nabawiyah. Bahkan bisa dikatakan bahwa penulisan As-Sirah An-Nabawiyah menjadi tonggak, menjadi pemicu munculnya penulisan-penulisan sejarah para orang-orang yang cemerlang, baik itu dalam bidang yang umum, dalam bidang apapun itu, ataupun terkhusus dalam bidang tertentu, seperti yang kita katakan tadi. Maka kajian tentang Sirah An-Nabawiyah itu begitu penting, begitu pentingnya kemudian dia mengilhami penulisan sejarah peradaban Islam yang begitu indah, begitu bagus. La raiba anna sirata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tushakkilu ar-rakiza al-asasiyah li harakati tarikh al-azim alladhi ya'tazzu bihi al-muslimun ala ikhtilafi lughatihim wa aqtarihim. Tidak diragukan lagi bahwa sirah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan titik sentral, merupakan titik tolak berkembangnya penulisan sejarah peradaban Islam. Bagaimana tidak, peradaban Islam yang begitu bagus itu dibangun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Islam merasa bangga, ya'tazzu bihil muslimun, merasa bangga ala ikhtilafi lughatihim, meskipun mereka berbeda bahasanya, wa aqtarihim, dan beda daerahnya. Dimanapun orang Islam, apapun lisannya, bahasanya, tentu mereka bangga dengan sejarah yang telah ditorehkan oleh umat Islam. Wantilaqan min hadhihi sirah dawana al-muslimun at-tarikh. Kemudian dari sejarah ini, maka kemudian orang Islam membukukan peradaban Islam yang begitu indah ini. Dzalika li'anna awwala ma dawwanahu al-katibun al-muslimun min waqa'i at-tarikh wa ahdathihi wa ahdatsus sirah an-nabawiyah. Karena bagaimanapun peristiwa-peristiwa sejarah yang penting yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlepas dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja Nabi Muhammad tidak ada atau tidak diutus kepada umat manusia, maka sejarah penting itu tidak akan muncul. Sejarah yang kita anggap sebagai suatu yang agung itu kemudian tidak akan ada. Maka bisa dikatakan di sini, fasiratun nabawiyyah tushakil al-mihwar allati taduru haulahu harakatut tadwin li tarikhil Islam fil jazirah al-arabiyyah. Sehingga penulisan Sirah An-Nabawiyah itu kemudian menginspirasi penulisan sejarah-sejarah Islam yang datang setelahnya, baik itu yang ada di negara Arab ataupun di negara-negara non-Arab, di mana orang Muslim mewarnai peradaban yang ada di sana. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama adalah bahwa Sirah An-Nabawiyah telah menginspirasi penulisan sejarah yang begitu agung itu. Bahkan di sini Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan berani menyatakan bahwa bukan hanya mengilhami, bukan hanya menginspirasi penulisan sejarah di dalam peradaban Islam saja, tetapi Sirah An-Nabawiyah juga mengilhami, menginspirasi penulisan sejarah-sejarah penting yang ada di dunia ini. Namun kalau kita perhatikan di dalam penulisan sejarah, terutama sejarah Nabi Muhammad SAW, ini memiliki metodologi yang khas, memiliki cara supaya untuk membedakan bahwa berita yang disampaikan ini adalah berita benar, berita yang disampaikan ini berita yang
salah ataupun hoak, mempunyai cara sendiri. Cara yang dimaksudkan di sini adalah menggunakan cara yang digunakan oleh orang-orang muhaditsin, orang ahli hadis, di mana di dalam menyampaikan suatu hadis maka akan dilihat dua hal. Yang pertama adalah dari sisi matan, dari sisi isi hadis atau konten hadis itu. Kemudian yang kedua dari sisi transmisi, dari sisi sanad, yaitu siapakah yang menyampaikannya dari A ke B ke C dan begitu seterusnya. Wa innama aqsudu bil manhajil ilmi qawaid mustalahil hadits wa ilm al jarh wa ta'dil. Yang dimaksudkan dengan metodologi secara ilmiah di dalam penulisan sejarah, terutama sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggunakan kaidah mustalahul hadis dan ilmul jarh wa ta'dil. Jadi perawinya kemudian juga dikritik apakah ini perawinya thiqah, apakah perawinya ini dhabit, apakah dhaif dan begitu seterusnya. Meskipun dalam sejarahnya penulisan atau tadwin ilmu hadis itu dilakukan terlebih dahulu daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, ternyata ada suatu fakta yang menarik yang bisa kita gali di sini. Di dalam penulisan hadis Nabi Muhammad SAW, karena itu berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka tentu juga di situ ada sedikit tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Maka bisa dikatakan, yatabayyanu laka min hadza anna kitabatis sirah an-nabawiyyah kanat al-bawwabah al-aridah al-hammah التي دخل منها المسلمون إلى دراسة التاريخ وتدوينه عموما وأن القواعد العلمية التي استعانوا بها لضبط الروايات والأخبار هي ذاتها القواعد التي أبدعتها عقول المسلمين شعورا منهم بالحاجة الماسة إلى حفظ مصادر الإسلام وينابيعه الأولى. Di dalam metodologi periwayatan hadis ini yang saya bilang tadi sangat unik. Kenapa dibilang unik? Karena memang ini asli dari kreativitas inovasi dari orang-orang Islam, di mana mereka begitu ketat di dalam menseleksi apakah berita yang disampaikan ini benar, apakah berita yang disampaikan tentang Rasulullah ini adalah hoak dan seterusnya. Begitu ketat sebagaimana kita ketahui itu di dalam kajian hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa simpulkan yang pertama bahwa sirah nabawiyah merupakan titik penting, titik pacu yang telah menginspirasi penulisan sejarah peradaban muslim. Yang kedua, di dalam metodologi penulisannya, sirah an-nabawiyah menggunakan metodologi yang dipakai oleh orang-orang ahli hadis. Kemudian subtema yang kedua, kaifa bada'at thumma tatawwarat